Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu warga belajar yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Evira Nafidarianti. Di sini saya sebagai tutor IPS paket B. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang flora dan fauna di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat suatu hari nanti. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Bapak Ibu sehat semua ya. Baik, sebelumnya kita akan pelajari tentang flora dan fauna. Ada yang masih ingat apa itu flora dan fauna? Betul sekali, flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Untuk materi hari ini kita akan pelajari yang pertama, kita akan memahami jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita akan pelajari materi tentang menganalisis flora dan fauna di Indonesia serta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bapak Ibu, secara umum sumber daya alam merupakan semua yang berasal dari bumi termasuk biosfer dan atmosfer. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yakni ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya yang bergantung pada manajemennya. Persediaannya bisa menurun atau meningkat. Contohnya adalah tanah, hewan, dan tumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu merupakan sumber daya yang secara fisik akan habis dan tidak bisa digunakan kembali. Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, manfaat dari sumber daya alam ini adalah yang pertama, sumber daya alam nabati, yaitu bisa digunakan sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan kayu olahan, dan bahan obat-obatan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam hewani, yakni bisa digunakan untuk sumber bahan pangan, termasuk perikanan, peternakan, dan budidaya lainnya. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam energi, yaitu bisa digunakan untuk sumber energi berbagai kegiatan manusia, seperti listrik, mobil, gas alam untuk memasak, dan berbagai kegiatan sehari-hari. Kemudian persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama ada fauna tipe barat atau fauna asiatik. Tipe ini meliputi fauna yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Di wilayah ini banyak terdapat jenis fauna yang menyusui dan berukuran besar. Jenis fauna yang banyak ditemukan di wilayah ini antara lain orangutan, monyet proboscis, gajah, badak, harimau, rusa, dan burung merak. Kemudian yang kedua ada fauna tipe peralihan atau fauna tipe tengah. Fauna di tipe ini berada di wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Di wilayah ini terdapat banyak hewan endemik yang termasuk hewan asli Indonesia. Beberapa jenis fauna yang banyak ditemukan adalah terdapat babi rusa, kuda, kuskus, anoa, dan komodo. Tipe peralihan ini disebut juga daerah fauna Indonesia bagian tengah atau zona Wilis. Hewan-hewan yang terdapat di sini merupakan campuran dari fauna Indonesia Barat dan Timur. Kemudian yang ketiga adalah fauna tipe Australis, yaitu fauna Gondawa, yaitu wilayah fauna di sini mencakup Kepulauan Aru dan Papua. Di sini banyak sekali ditemukan hewan menyusui yang berukuran kecil dan binatang berkantung. Jenis fauna yang banyak ditemukan di wilayah ini antara lain ada kanguru, burung cendrawasih, kakak tua, nuri, dan walabi. Untuk selanjutnya silakan mengisi kuis yang ada di video ini dengan cara menulis komentar dengan format nama, pokjar, dan tulis jawabannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan melalui chat WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.